Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arita Ramasari Dewi, perwakilan dari kelompok 5. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi mengenai kewirausahaan dan UMKM. Berikut pokok-pokok bahasan. 1. Persentase wirausaha di beberapa negara. 2. UMKM dan peranannya. 3. Keunggulan UMKM. Rasio pengusaha di beberapa negara. Di Amerika Serikat terdapat 12%, Cina dan Jepang 10%, Singapura dan India 7,2%, Malaysia 3%, dengan Indonesia masih dipertanyakan. Menurut David McClellan, negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Menjadi wirausaha, mengapa penting? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan bumi dan segala isinya sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah. Jika kalian telah selesai menunaikan ibadah salat Jumat, bersegeralah menyebar ke muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Hadis, setiap orang akan mendapat sesuai apa yang diusahakannya. Kerusakan di muka bumi dan laut ini karena tangan-tangan manusia. Rasulullah SAW juga merupakan seorang pebisnis. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas kompetisi, mengurangi ketidakpastian. Menurut Kasali tahun 2005, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menurut beberapa ahli, diantaranya, menurut McClellan tahun 1996, negara itu akan dapat berjalan dengan baik kalau rasio wirausaha minimal 2%. Menurut Renat Kasali tahun 2005, wirausaha adalah jiwa yang membawa perubahan menuju yang lebih baik. Menurut Dahlan Iskan tahun 2008, dengan menjadi wirausaha, kita akan selalu jadi pelopor, kreatif, dan inovatif. Menurut Ciputra tahun 2011, di tangan wirausaha, sampah bisa berubah menjadi emas. Sebagian besar produk pendidikan tergantung dengan pola pikir masyarakat. Contohnya antara job seeker dan job creator. Jumlah lulusan PT menganggur tahun 2011 terdapat 737.000 orang, tahun 2012 terdapat 625.000 orang. Jumlah penduduk miskin September tahun 2012 terdapat sekitar 28,59 juta atau setara dengan 11,66%. Perkenalkan, dengan saya Aulia dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan materi tentang kewirausahaan. Dimulai dari mengapa kita harus menjual tanah kita. Keputusan untuk menjual tanah kita bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Beberapa alasan yang mungkin memotivasi seseorang untuk menjual tanah mereka itu adalah termasuk yang pertama ada di keuangan. Salah satu alasan utama adalah kebutuhan akan dana tunai. Penjualan tanah bisa menjadi cara untuk mendapatkan modal yang diperlukan. Yang kedua ada di untuk tujuan tertentu, seperti untuk membayar hutang, investasi lain, ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Yang ketiga ada di perubahan situasi. Situasi pribadi ataupun keluarga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang keempat ada investasi. Ada juga orang yang membeli tanah sebagai investasi jangka panjang. Lalu yang kelima ada perencanaan warisan. Dalam beberapa kasus, keluarga dapat memutuskan untuk menjual tanah sebagai bagian dari perencanaan warisan. Yang keenam ada perubahan lingkungan. Terkadang perubahan lingkungan atau perubahan dalam zonasi dapat membuat tanah menjadi lebih berharga untuk pengembangan komersial ataupun residensial. Setiap keputusan untuk menjual tanah harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan memperhitungkan beberapa faktor, termasuk tujuan finansial, kebutuhan pribadi, dan kondisi pasar seperti properti. Berikut merupakan gambar dari potensi sebuah wirausaha. Wirausaha memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi tidak selalu menduduki peringkat tertinggi dalam hal gaji. Gaji seorang wirausaha sangat bervariasi tergantung pada sektor industri, ukuran, keberhasilan bisnis, lokasi geografis, dan faktor-faktor lainnya. Dalam beberapa kasus, wirausaha yang sukses bisa menghasilkan pendapatan yang jauh melebihi gaji rata-rata karyawan. Mereka dapat memperoleh keuntungan yang substansial dari bisnis mereka sendiri, terutama jika bisnis mereka berkembang pesat atau sampai mencapai kesuksesan besar. Perkenalkan, saya Anissa Kirani Sukandar dari kelompok 5. Saya akan membacakan materi kewirausahaan UMKM. UMKM dan peranan dalam perekonomian, 99% pelaku ekonomi adalah UMKM. Serapan tenaga kerja 99,9% 9% peranan pada PDB semakin meningkat. 99% pelaku ekonomi adalah UMKM. Serapan tenaga kerja 99,9% 9% peranan pada PDB semakin meningkat. 99% 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 peranan
Keunggulan UMKM, manajemen lebih sederhana, bahan baku banyak lokal, jaringan lebih banyak, harga lebih terjangkau. Hindari mitos dalam usaha kecil, tradisional dan kampungan, tidak profesional, kekayaan usaha semeraut, sistem dan prosedur tidak sehat. Falsafah kewirausahaan, istilah kewirausahaan dari bahasa Perancis. Maknanya, bentuk aktivitas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, kompleks, dan beresiko. Malam Pak Tarmizi dan teman-teman, saya Ki Hito berasal dari Fakultas Manajemen dengan program studi pengantar bisnis dengan NIM 111232006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan kewirausahaan atau KWU berkaitan dengan manusia. Terkait dengan interaksi antar sesama, kita harus dapat berinteraksi dengan efektif. Edward Sprager mengklarifikasi manusia atas dasar nilai hidup menjadi 6, yaitu manusia politik, suka berkuasa, tak ingin kaya, suka mengatur dan memaksakan kehendaknya. Manusia sosial itu suka berkorban, tanggap terhadap yang terjadi di masyarakat, suka bergaul, menolong sesama dan tak egois. Manusia berpengetahuan itu suka membaca, berpikir, serba ingin tahu, menerima pengetahuan melalui kritik, dan lain-lain. Manusia seni suka menikmati, menciptakan yang indah, hidup sederhana, suka bergaul, terkadang nyentrik. Manusia agama umumnya kurang mementingkan duniawi, banyak waktunya untuk beribadah. Manusia ekonomi suka bekerja keras, segala aktivitasnya menghitungkan untung dan rugi, suka dan mengumpulkan harta bersifat kikir. Nah, sekarang McClellan juga memperkenalkan 6 karakteristik perilaku untuk yang mengkonsistenkan kewirausahaan. Berani memikul resiko yang tidak terlalu besar, namun resiko itu disebabkan oleh keahlian dan bukan karena kebetulan. Yang kedua, melakukan aktivitas dengan penuh semangat dan merupakan kegiatan inovatif serta berdaya tinggi. 3. Resiko keputusannya merupakan tanggung jawab pribadi sebagai pelaku kewirausahaan. Yang keempat, memiliki pengetahuan memadai sebagai dasar pengambilan keputusan dan uang sebagai ukuran sebagai keberhasilan keputusannya. Kelima, menyadari bahwa kewirausahaan sebagai aktivitas yang menaikkan martabat dan kesadaran akan sikap dapat menerima risiko. Keenam, percepatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan sikap dan nilai-nilai baru, serta meningkatkan motivasi untuk berprestasi. Itulah McClellan juga memperkenalkan 6 karakteristiknya. Sekarang kita lanjut 3 falsafah dalam mencari keuntungan. Falsafah maksimalisasi. Yang pertama itu keuntungannya diperoleh untuk memaksimumkan entah bagaimana caranya. Yang kedua, falsafah optimalisasi, mencari untung pada kisaran tertentu sehingga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sifatnya memberi perhatian yang baik dan manusiawi terhadap tenaga kerjanya. 3. Falsafah seadanya atau disebut dengan NRIMO. Paham ini tidak mengenal target keuntungan, batasnya asal tidak merugi saja, sehingga kegiatan ini bersifat statis dan lambat keuntungan bahkan tinggi. Perkenalkan semuanya, dengan saya Maria Marwa Indah Lestari. Kali ini saya akan membagikan bahasan tentang fungsi dan tujuan bisnis. Fungsi dan tujuan bisnis, apa aja itu? Ada kegiatan produksi, pemasaran, pendistribusian, penjualan, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Nah, apa sih peran kita sebagai manusia dalam berbisnis? Yaitu kita bisa sebagai pemilik atau wira swasta, manajer, kreditor, karyawan, pemasok, dan tentu saja sebagai konsumen. Wirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Yaitu yang menciptakan ide-ide bisnis. Nah, orang yang melakukan kewirausahaan itu disebut wirausaha. Apa aja sih proses dari kewirausahaan tersebut? Yaitu 1. Identifikasi peluang, 2. Pengembangan konsep bisnis baru, lalu dievaluasi dan pengumpulan sumber daya yang diperlukan, 4. Implementasi konsep, lalu yang terakhir pemanfaatan serta penuaian hasil dari bisnis yang dijalankan.
Nah, apa aja sih ciri-ciri wirausaha? Yang pastinya dia memiliki kepercayaan diri, punya intuisi yang tajam, orientasinya pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, memiliki kemampuan pemimpin, berorientasi ke masa depan, sikap tanggap terhadap perubahan, lalu memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kepemilikan. Jadi bagaimana campur tangan dari bisnis tersebut terhadap pemerintah. Ada apa aja? Yang pertama ada sistem kapitalisme. Nah, dia itu seseorang bebas untuk memiliki kekayaan. Pengusaha berusaha memenuhi dan memuaskan pelanggan melalui produk untuk mendapatkan profit. Jadi itu terserah dari si produsennya untuk melakukan kewirausahaan. Lalu yang kedua ada sistem komunisme. Jadi pemerintah yang menentukan semua gerak perekonomian. Contohnya seperti Korea Utara atau Cina. Nah, lalu yang ketiga ada sistem sosialisme. Seseorang relatif bebas untuk memiliki usaha, tetapi pemerintah turut campur tangan dengan berusaha menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat. Yaitu semisal adanya pengenaan pajak. Lalu yang keempat ada sistem fasisme. Apa itu sistem fasisme? Yaitu pemerintah memiliki semua industri. Jadi semua orang bebas memilih tempat jenis usaha, tapi harus tetap dalam persetujuan pemerintah. Lalu yang terakhir ada demokrasi ekonomi. Nah, ini nih yang dianut oleh negara kita. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, kita akan identifikasi terlebih dahulu peluang bisnis. Apa sih pendekatannya? Yaitu pertama untuk fase menemukan gagasan, yang kedua fase untuk mengidentifikasi peluang bisnis dalam kaitannya dalam gagasan yang tadi. Nah, gimana sih caranya? Yaitu kita harus melihat terlebih dahulu untuk ke diri sendiri yang cocok untuk diri sendiri itu apa. Yang kedua, pelanggan. Kira-kira kita ingin mentargetkan kemana ya? Lalu pesaing, apakah kita mampu bersaing? Misal kita mau jualan ayam, apakah kita bisa bersaing melawan yang setipe kelas tersebut? Semisal kita ingin bersaing dengan KFC, apakah kita mampu? Atau kita bermain di mid level, jadi kita lebih bersaing ke tipe Sabana atau yang sekelasnya. Lalu kita harus melihat kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah produk yang gagal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.